Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wellness Talk, bincang sehat asli berdampak. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali. Saya dosen jurusan Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas isu terkini yang ada di Fikes Unsud, yakni kawasan tanpa asap rokok atau kita kenal dengan KTR. Bersama saya ada Ibu Apoteker Masita Wulandari Suryo Putri, MSc. Beliau ini selaku dosen di farmasi dan juga tim divisi Zero Tolerance, tembakau, alkohol, nafsa, dan juga kekerasan. Bagaimana kabarnya Ibu Masita? Halo, selamat siang Mas Haidar. Alhamdulillah baik kabar hari ini. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita memulai di fase diskusi tanya jawab, saya akan memberikan informasi fun fact Ibu. Kita tahu bahwa WHO adalah lembaga kesehatan internasional. WHO mencatat bahwa 7 juta orang meninggal karena rokok setiap tahunnya. Dan 1,6 juta itu adalah second hand smoker. Nah, dari hal tersebut, kira-kira dampak dari asap paparan rokok itu apa ya, Ibu? Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi kalau yang paling penting ya menurut saya terkait KTR ya. KTR itu kan kawasan tanpa rokok ya. Artinya kan kampus Fikes ini memiliki kualitas udara untuk menjaga kenyamanan belajar gitu kan ya. Nah, kalau berdasarkan WHO tadi yang sudah disebutkan, maka akan adanya penurunan kualitas udara dan kenyamanan belajar. Sama seperti fakta yang sudah disampaikan, jadi Civitas Akademia ini yang tidak merokok bisa menjadi korban second hand smoke gitu ya. Artinya asap rokok yang dihirup oleh orang lain itu bisa menyebabkan berbagai dampak negatif begitu. Oke. Nah, bahkan ada yang juga menyebutkan third hand smoke yang artinya residu nikotin dan bahan kimia dari asap rokok yang menempel di baju, di rambut, dinding ataupun meja atau kursi itu juga bisa menyebabkan suatu residu dari nikotin dan berdampak pada kesehatan kita begitu. Jadi meskipun rokoknya sudah dimatikan, nah ini asapnya itu meskipun sudah hilang juga, tetapi ternyata racunnya itu masih bisa terhirup oleh orang lain karena menempel tadi ya di baju, termasuk juga anak-anak atau orang yang memiliki riwayat penyakit paru. Nah, oleh sebab itu penerapan kawasan tanpa rokok ataupun KTR sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan belajar di kampus gitu. Baik, sangat menarik ya Ibu bahwa paparan asap rokok itu bisa membahayakan dari 3 sisi. Yang pertama itu adalah perokoknya itu sendiri, yang kedua orang-orang yang ada di sekitar kita, dan sisa-sisa residu yang bisa terkena oleh orang lain seperti itu. Kira-kira bahan kimia berbahaya yang terdapat di rokok itu apa saja Ibu? Dan itu berpotensi memiliki dampak negatif bagi kesehatan kita. Ya, oke. Untuk bahan kimia yang ada di dalam rokok itu sebetulnya banyak sekali ya Mas ya, kandungan rokok di dalam rokok sendiri ya. Jadi ada sekitar 4.000 jenis senyawa kimia, kemudian 400 zat berbahaya. Kemudian ada 43 zat penyebab kanker atau disebut juga karsinogenik. Kemudian ada karbon monoksida. Nah, ini untuk karbon monoksida sendiri juga merupakan gas beracun yang bisa menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Nah, selain kandungan tersebut, itu juga ada kandungan tar. Nah, kandungan tar ini zat berbahaya penyebab kanker, ya. Kemudian ada juga nikotin. Nah, ini nikotin adalah zat senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh kita dan bisa menyebabkan kecanduan ataupun adiksi. Nah, oleh sebab itu para perokok aktif itu sangat sulit untuk berhenti karena adanya nikotin yang terhirup dari asap rokok sendiri begitu. Nah, untuk dampak bagi perokok aktif maupun perokok pasif itu sangat banyak ya Mas ya.
Terutama kalau misalkan perokok aktif ya jelas penyakit apa namanya paru gitu ya yang bisa menimbulkan suatu penyakit. Kemudian eh, efek pajanan rokok pada anak pun sangat berpengaruh, misalkan gangguan kecerdasan ataupun kognitif itu salah satunya begitu. Termasuk juga seperti yang kita ketahui ya Bu, dan ini sudah menjadi bukti ilmiah kalau misalkan paparan asap rokok itu bisa men-trigger adanya kanker, Yes, kemudian betul. juga adanya penyakit jantung atau kita kenal dengan sifilis dan seterusnya. Ya, betul. Baik, kalau misalkan rokok elektrik Bu yang saat ini sudah menggema di kalangan entah itu remaja, dewasa awal dan seterusnya, apakah itu juga berbahaya Bu bagi kesehatan ketika kita merokok, baik itu rokok elektrik seperti itu? Ya, kalau untuk rokok elektrik itu ya kandungannya hampir sama ya Mas ya. Jadi memang banyak sekali kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Hanya saja untuk rokok elektrik itu ada tambahan senyawa pewangi ya, eksepien pewangi yang artinya saat merokok itu asap rokoknya wangi gitu ya. Jadi ada zat tambahan sebagai pewangi yang itu pun merupakan bahan kimia yang berbahaya juga untuk kesehatan tubuh kita gitu. Baik, tidak hanya wanginya saja yang dihasilkan oleh asap rokok elektrik, tapi juga ternyata dia mengandung kandungan yang berbahaya ya Bu. Iya, betul. Baik, salah satu cara yang bisa dilakukan dalam penanggulangan paparan asap rokok, khususnya yang terdapat di lingkungan kampus atau di institusi lain, itu adalah dengan KTR atau kita kenal dengan kawasan tanpa rokok. Kira-kira apa sih Bu KTR itu? Oke, kalau KTR kan dari singkatan itu kan kawasan tanpa rokok. Nah, berarti area yang secara hukum itu memang dilarang untuk aktivitas kegiatan merokok, baik itu dari menjual ataupun mempromosikan produk rokok gitu. Nah, sebetulnya untuk KTR atau kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak atas kesehatan dan mewujudkan perilaku hidup sehat dengan menyediakan lingkungan bebas asap merokok pada 7 tatanan. Nah, ini memang sudah tertuang juga ya Mas ya pada Undang-Undang Kesehatan terbaru yaitu nomor 17 tahun 2023 pasal 151 ayat 1. Nah, dari 7 tatanan tersebut 2 diantaranya adalah fasilitas pendidikan dan juga tempat kerja. Nah, oleh sebab itu, Fikes yang memiliki program Wellness You ini sangat mendukung kawasan tanpa rokok untuk meningkatkan kenyamanan belajar bagi mahasiswa dan juga tempat kerja bagi dosen dan sivitas akademik. Akademika. Begitu. Baik, dan tentu juga untuk meningkatkan produktivitas dari Ya, sivitas akademika jelas dan itu. juga meningkatkan derajat kesehatan tentunya ya Bu Iya, betul Masita. sekali. Baik, Bu Masita, di Unsud sendiri itu ternyata sudah terbit SK Rektor nomor 2939 UN 23 HK02 2025 itu berkaitan dengan KTR yang ada di Fikes. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bu Masita? Ya, kalau menurut saya ini SK-nya sangat bagus sekali ya. Artinya melalui SK tersebut menegaskan bahwa seluruh area Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan adalah kawasan bebas rokok. Jadi di area gedung baik itu kelas, laboratorium, kemudian dan gedung fasilitas lainnya itu memang tidak diperbolehkan untuk aktivitas merokok. Kita juga akan memperjelas tanda-tanda larangan di daerah Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan untuk memberikan informasi kepada sivitas akademi dan mahasiswa tidak merokok di kawasan Fikes. Nah, selain itu juga bisa diadakan sosialisasi dan juga memberikan konsekuensi jika aturan itu dilanggar gitu. Baik, kira-kira Bu dalam penerapan SK itu kan menunjukkan bahwa komitmen Fikes untuk mewujudkan KTR kawasan tanpa rokok. Kita mengeliminasi rokok, bahkan asap rokok pun tidak ada di sini. Kira-kira barrier dalam penerapannya apa ya Bu? Tantangannya, hambatannya seperti apa? Ya, kalau untuk tantangannya dalam hal pengawasan ya, ini tantangan dalam hal pengawasan bagi sivitas akademi yang masih
punya kebiasaan merokok ini memang sangat terbatas ya, meskipun sekarang juga baru saja dibentuk Satgas untuk pengawasan implementasi KTR. Jadi memang ada Satgas yang menegaskan bahwa kawasan Vikes itu adalah kawasan bebas asap rokok. Nah, selain itu beberapa perokok yang merasa bahwa merokok adalah hak pribadi, perlu diingat kembali bahwa banyak orang yang berhak atas udara yang bersih. sehat, ya udara yang bersih, udara yang sehat. Nah, sehingga di sini pun menjadi tantangan bagi Satgas untuk memberikan sosialisasi kepada perokok aktif ya, terutama agar bisa menahan diri untuk tidak merokok begitu di kawasan Vikes. Baik, berarti ada 2 poin penting yang saya catat ya Bu. Yang pertama berkaitan meningkatkan kesadaran dari Civitas Akademika untuk tidak merokok, bahwa udara bersih adalah hak dari semua Civitas Akademika. Yang kedua berkaitan dengan monitoring, bahwa monitoring perlu dilakukan secara teratur dan seterusnya, sehingga mencegah adanya tantangan penerapan KTR di kampus seperti itu. Bu, misal nih kita analogikan bahwa ada suatu Civitas Akademika, entah itu dosen, entah itu mahasiswa, entah itu tenaga kependidikan, yang dia itu ternyata merokok diam-diam, entah itu di kamar mandi dan seterusnya. Kira-kira apa ya Bu yang perlu kita lakukan seperti itu? Ya, sebetulnya untuk merokok itu kan tadi balik lagi ya Mas, pilihan pribadi gitu ya, merupakan pilihan pribadi. Tapi yang perlu diingat, asapnya bukan hanya milik pribadi. Artinya asap itu bisa dihirup oleh seluruh orang yang ada di sekitar gitu. Jadi perlu adanya edukasi kepada perokok aktif tadi, bahwa banyak orang lain yang membutuhkan udara sehat gitu, asapnya itu ya. Bahkan residunya pun akan bisa menempel di baju kita yang tidak merokok begitu. Apalagi jaraknya terlalu dekat begitu ya. Nah, residunya kepada kita pada memilih untuk tidak merokok gitu kan. Nah, itu juga suatu resiko yang harus diterima oleh perokok pasif gitu. Kemudian selain edukasi juga perlu adanya dukungan ya dari pimpinan fakultas untuk menerapkan, dan juga peran Civitas Akademi yang mendukung peraturan KTR ini begitu. Baik, ya. Sangat menarik ya Bu. Ya. Kalau misalkan kita memandang ke depan bahwa agar KTR ini berjalan dengan baik, sukses yang ada di lingkungan Vikes, tentu kita harus ada sinergi antara dosen, tenaga pendidikan maupun mahasiswa. Kira-kira bagaimana sih Bu peran dari dosen, peran dari mahasiswa, serta peran dari tenaga pendidikan untuk mensukseskan komitmen kita bersama ini berkaitan dengan KTR seperti itu? Ya, oke. Caranya mungkin salah satunya ya Mas ya, ini bisa diingatkan ya. Jadi reminder dengan menggunakan stiker larangan merokok atau kawasan bebas rokok begitu ya. Kemudian atau diarahkan ke area terbuka di luar kampus yang mungkin notabene perokok aktif ini memang pengen sekali untuk merokok begitu. Nah, kalau sulit bisa dilaporkan ke Satgas KTR gitu ya. Yang penting dilakukan komunikasi persuasif, kemudian bukan konfrontasi gitu ya. Baik. Dari divisi Zero Tolerance tembakau dan seterusnya ini Bu, kira-kira apakah mengadakan konsultasi ya Bu? Konsultasi berkaitan cara berhenti merokok dan seterusnya, sehingga kan perokok-perokok yang dia itu sudah kecanduan bisa untuk melakukan konsultasi Bu. Kira-kira bagaimana? Iya. Berangkat dari senyawa yang ada di rokok itu nikotin ya, jadi memiliki sifat kecanduan ataupun adiktif. Saya rasa perlu dilakukan suatu wadah ataupun ruang untuk konsultasi cara menghentikan kebudayaan atau kebiasaan aktivitas merokok. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi hal itu gitu kan? Nah, ini boleh dilakukan semacam mediasi ataupun konsultasi ya untuk mengganti aktivitas merokok dengan hal yang lain. Bahkan bisa berhenti merokok itu sendiri Bu. Iya betul. Itu memang butuh waktu ya Mas ya. Jadi nggak bakal mungkin hari ini misalkan masih merokok besok berhenti gitu, nggak bakal mungkin. Jadi ada waktu yang dibutuhkan oleh perokok aktif
dalam menghentikan kebiasaan merokok itu. Dan itu membutuhkan suatu komitmen bersama Iya, untuk komitmen. berhenti merokok. Sangat menarik apa yang kita bahas Ibu berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Kira-kira pesan singkat untuk seluruh sivitas akademika Ibu berkaitan dengan KTR. Ya, baik. Pesan saya sangat sederhana sekali ya Mas ya. Jadi mari kita jaga Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai ruang belajar dan bekerja yang sehat. Dengan tidak merokok di kampus, kita melindungi diri sendiri dan juga orang lain dari bahaya second hand and third hand smoke. Terutama untuk asap rokok. Kita semua berhak untuk menghirup udara yang sehat. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu Masita atas kesempatan yang telah diberikan hadir pada diskusi kali ini dalam Wellness Talk. Semoga obrolan ini, diskusi kali ini menginspirasi kita semua untuk mensukseskan komitmen bersama dalam mewujudkan kampus yang KTR, kawasan tanpa rokok. Saya Haidar, pamit dari Wellness Talk, bincang sehat aksi berdampak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.